Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu artinya masih banyak orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Tandanya Allah menyeru, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Banyak orang yang beriman tapi belum betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita selalu berusaha dari waktu ke waktu untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita itu. Dan sikap orang yang bertakwa itu banyak disebutkan dalam berbagai versi dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam berbagai hadis banyak disebutkan ciri-ciri daripada orang yang beriman bertakwa itu. Di antaranya orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus ada di dalam dirinya paling tidak 3 macam. Al-awwal, yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua, aqlun salim, akal, pikiran yang sehat. Yang ketiga, amalun soleh, amal yang soleh, amal yang baik. Kalaulah ada di dalam diri kita 3 macam ini, insya Allah tergolong kita pada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Al-awwal, yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Bukan qalbun saqim, hati yang sakit. Hati yang sehat itu hati yang selalu diisi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam ilmu tasawuf dikatakan hati yang berisi iman, Islam, tauhid, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sakit itu hati yang selalu dipenuhi oleh hawa, nafsu, dunia, syaitan. Untuk menciptakan hati yang sehat itu, Allah menggambarkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikri tutma'innal qulub, ala bizikri tutma'innal qulub, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Banyak orang mencari ketenangan dengan kesenangan dunia. Ada orang yang mencari kesenangan dengan bertamasa ke tempat-tempat wisata. Ada orang yang mencari ketenangan dengan mancing. Tapi sungguh jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu hanya ketenangan yang sementara saja. Ketenangan yang sesungguhnya hanya didapat dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli syai'in saqalah wa saqalatil qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pencucinya, ada pembersihnya. Kalau badan itu dicuci dengan sabun, rambut dicuci dengan sampo, maka hati dicuci dengan bikasratiz zikr, banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir,
Allahu Akbar juga zikir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, zikir juga. Tapi ala ketahuilah, Nabi menyampaikan afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal afdal, semulia-mulia zikir itu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu bukan hanya ucapan bibir. La ilaha illallah itu bukan hanya pemanis bibir. Ma baina syafatain, apa yang keluar daripada dua bibir ini ibaratun wa takbir, hanya merupakan isyarat dan takbir saja. Maka la ilaha illallah itu harus diketahui, dialami dan didalami, dan diadami kalimat la ilaha illallah itu. Taksir hasil kalimah wa dawam 'alaiha, maka banyakkan mengucapkan kalimat ini. Wa hiya kalimatut taqwa, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat orang yang bertakwa. Wa kalimatul mukhlisin, kalimat orang yang ikhlas. Wa kalimatul ahlul jannah, dan kalimat la ilaha illallah itu kalimat ahli surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Allah menjanjikan di dalam hadis kudus, la ilaha illallah khisni, man dakhala khisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku, siapa yang masuk ke dalam benteng aku aman dari azab aku. Semasukkan diri ke dalam benteng Allah, benteng Tuhan itu. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah khisni, man dakhala khisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku, siapa yang masuk ke dalam benteng aku aman dari azab aku. Masukkan diri ini ke dalam kalimat la ilaha illallah, engkau akan aman dari azab di dunia dan di akhirat ini. Apabila sudah sampai kepada maqam itu, tenang hati itu, karena hasil samrah, inna samratu la ilaha illallah wa natijatuha, samrah, faedah dan buah daripada kalimah la ilaha illallah itu, fatahallahu ta'ala ala qalbu nura, ala qalbi nura. Allah bukakan, Allah Ta'ala akan bukakan hati mereka itu menjadi cahaya. Apabila hati sudah bercahaya, ini berarti hati yang sehat, khusyuk dalam salat, mantap dalam ibadah, ada kenikmatan di dalam berzikir. Itu hanya didapat oleh hati yang sehat itu. Az-zulma ibaratun an nuqtatin taqa'u minal hawa fi nafsi hatta taqma'anil haqq la tamakkunil batil wa asluha maksiyatullah. Bintik-bintik hawa nafsu yang ada di dalam hatimu itu, yang menyebabkan buta hatimu sehingga senang untuk melakukan yang kebatilan, maka asal usulnya itu adalah maksiat kepada Allah. Wa aslu kullu zulmatin wa hijabin wa ba'dahu maksiyatullah. Asal tiap-tiap zulmat, gelap, hijab di dalam hati itu yang membuat kita terhijab daripada Allah, yang membuat sholat tidak khusyuk, ibadah tidak tenang, karena durhaka dan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terdidik daripada Allah itu. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta bi sifatikal basariyah, ukhruj min sifatikal basariyah
litakuna nida'il haq mujiban wa khadratihi qariban. Al-haq, Tuhan yang sebenarnya itu tidak ada hijab, terbuka Allah itu. Yang membuat Allah terhijab itu anta bisifatikal basyariyah, engkau dengan sifat basyariyahmu itu, hawa nafsu dunia setanmu itu yang membuat Allah itu terhijab. Ukhruj min sifatikal basyariyah, keluarkan dirimu daripada sifat-sifat basyariyahmu itu, litakuna nidaan bil haq mujiban wa hadratihi qariban. Kenapa begitu? Supaya doa yang engkau panjatkan kepadanya, ditujukan kepadanya, qabul wa hadratihi qariban, dan engkau ada di dekatnya, engkau akan dekat kepadanya. Maka itu cuci hati itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sirruh mengatakan, inna fasadal qulub sittatu asya, sesungguhnya yang menyebabkan gelapnya hati, sakitnya hati itu, sehingga ibadah tidak tenteram, namun imbiha, tidak ada kenikmatan di dalamnya beribadah itu. Salat Jumat yang hanya 1 jam ini terasa seperti 1 hari, sehingga gelisah di dalam masjid ini, tidak ada ketenangan di dalam beribadah. Sebabnya apa? Hati mulai gelisah, hati kotor. Apa sebab hati itu kotor? Al-awwal yuznibu nabi raja'it taubah, engkau senang melakukan dosa dengan satu pengharapan bahwa dosa itu selalu diampuni oleh Allah. Apabila di dalam hatimu tertanam bahwa senang melakukan dosa dan berkeyakinan bahwa nanti bagaimanapun besarnya dosa Allah pasti ampuni, dia bergelimang dengan dosa, itu satu pertanda bahwa hati engkau sudah sakit, perlu diobati. Sekecil apapun dosa yang engkau lakukan, apabila tumbuh dosa itu dengan kesenangan, itu satu tanda bahwa hati mulai sakit. Yang kedua, yang sakit itu ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun, mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Orang sekarang banyak hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa mengerjakan. Rasulullah apabila mengatakan sesuatu, dia orang yang pertama mengamalkannya. Banyak orang yang bisa bicara tapi tidak bisa berbuat. Banyak orang yang perkataan benar tapi perbuatannya tidak benar. Banyak orang yang perkataan benar, perbuatannya benar, tapi niatnya tidak benar. Itu sebab hati menjadi sakit. Engkau mengetahui suatu ilmu tetapi engkau tidak mengamalkannya. Yang ketiga, sebab hati sakit itu, iza amilu la yukhlisun, apabila mereka beramal mereka tidak ikhlas lagi. Apapun amal yang kita lakukan, apabila sudah tidak ikhlas lagi, entah sholat, entah puasa, entah sedekah, entah infak, entah membantu orang lain, sudah tidak ikhlas lagi mengharapkan pujian orang lain, itu artinya hati sudah mulai sakit. Segeralah mengobatinya. Wa yaquluna rizqallahu wa la yashkurun. Yang keempat, mereka memakan rezeki daripada Allah tetapi tidak bersyukur padanya. Akaltu ni'mata rabbikum wa lan tashkurunaka. Setiap hari engkau memakan rahmat dan nikmat Allah tetapi engkau tidak bersyukur. Masih sedikit sekali ibadah yang dikerjakan ketimbang banyaknya dosa yang kita lakukan. Masih sedikitnya ibadah yang kita lakukan ketimbang banyaknya dosa yang telah kita kerjakan. Engkau makan rahmat dan nikmat Allah. An-ni'matul azim, nikmat yang besar itu adalah ar-ruh fi jasadikum, ruh yang menyebabkan engkau hidup
nikmat yang paling besar. Syukuri itu. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu. Hidup yang tengah kita jalani ini, nyawa yang kita bawa hidup ini, sesungguhnya bukan kita yang punya. Itulah yang nanti akan kembali. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Itu bukan kita yang punya. Itu satu nikmat pemberian Allah yang sangat besar. Syukuri itu. Kita masih diberikan oleh Allah hidup ini untuk beribadah. Yang kelima, wa ma tarduna bi qismatillah. Sebab hati itu mati, hati itu kotor, hati itu kesal. Mereka tidak redha menerima pemberian Allah. Mereka tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga tidak sempat untuk beribadah padanya. Selalu terasa kurang rahmat dan nikmat Allah itu. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Ayyakuna ghariban fi hazil alam musafiran ila daril akhirah. Ketahuilah bahwa engkau di atas dunia ini gharib, orang asing, orang terpencil di atas dunia ini, musafir tengah berjalan menuju kampung akhirat. Jangan dikira semakin bertambah tahun baru ini semakin panjang umur. Tidak, semakin sedikit jatah umur. Itu artinya semakin dekat kepada Allah, dan itu pula artinya semakin dekat kepada pintu kematian. Yudfinuna mautahu wala taqtabirun. Engkau suka mengantarkan orang mati, tapi engkau tidak mengambil iktibar daripada mati itu. Ini sebab keenam, hati menjadi mati. Sering mengantarkan jenazah, tidak sadar satu saat akan menjadi jenazah. Sering mengantarkan, menguburkan, memandikan orang yang meninggal dunia, tidak sadar, tidak mengambil iktibar, satu saat akan dimandikan orang, akan disembahyankan orang. Orang yang sempurna akalnya, mantap imannya, akan selalu setiap hari berusaha untuk memperbaiki bekal menuju kampung yang sangat jauh. Fa inna safari ba'id, maka sesungguhnya kampung akhirat itu sangat jauh. Wa huzidan kamilan, maka sempurnakanlah bekalmu. Kalau bekalmu tak ada, perjalanan jauh, engkau akan terlunta-lunta di tengah perjalanan nanti. Di akhirat kita tidak akan kembali lagi kehidupan seperti sekarang ini, akan lain lagi. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali dabbatun farihah, kendaraan yang tangkas. Di akhirat nanti amal soleh, hanya amal yang akan membantu kita. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah sisa hidup yang sebentar ini, yang dipinjamkan olehnya nyawa ini, kiranya banyak untuk beribadah, membawa bekal kembali kepada kampung al-hayatul baqiyah, hidup yang hakiki, yaitu di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin.